Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini saya ingin membawakan salah satu tugas daripada ujian tengah semester dari Universitas Pasim. Nama saya Lina, NIM 010120131105. Salah satu tugas yang diberikan yaitu daripada manajemen pemasaran, yaitu saya mengunjungi salah satu pengusaha UMKM retail yaitu dengan merek Tianu. Tianu ini adalah salah satu merek yang memproduksi untuk makanan. Saya terima kasih nih Ibu saya bisa hadir di sini. Ibu berkenan untuk bisa saya ada sedikit tanya-tanya dengan Ibu gitu ya Bu. Ini aduh benar-benar saya ngucapin terima kasih Ibu udah bersedia. Bu, Ibu tuh kalau nggak salah bisnisnya adalah makanan ya Bu ya. Iya. Makanannya ini tuh dibuatnya dari bahannya salah satunya apa ya Bu ya? Kentang ini. Kentang ya Bu. Iya. Oh ini dibuatnya dari bahan kentang Iya. dengan kalau untuk tempe. Ya, kebanyakan lauk-lauk ya, tapi kalau buat yang bisa cemilan itu bawang goreng. Oh ini bawang goreng. Ya. Oke. Iya. Iya. Ibu tuh ini memakai mereknya apa ya Bu? Tianu. Tianu. Iya. Kalau Kang Mus ini apa ya Bu? Kangus ini nama makanannya, kalau brandnya Tianu. Kangus tuh singkatan dari kentang Mustofa. Oh. Iya. Saya ini aja biar aneh gitu, biar unik. Tapi biar ini jadi satu brand yang orang sesuatu yang apa sih Kang Mus gitu. Iya. Saya pribadi pun jadi tanya, Iya. apa ya Bu Kang Mus gitu kan. Karena kentang Iya. Mustofa. Iya, kalau gitu kan, ya, brandnya Bu. Tianu. Tianu iya. Iya. Oh kalau tempe kering biasa aja Biasa, tempe kering iya, gitu ya Bu ya, biasa. sama bawang goreng ya Bu ya. Iya, biasa. Oke. Pakai mereknya semua sama Tianu ya Bu ya. Iya. Oh, oke. Bu, kalau Ibu sudah bisnis ini sejak kapan? 2014. 2014 berarti sekarang udah sekitar 8 tahunan. 8 tahunan ya, udah lama juga ya Bu ya. Gitu kan untuk bisnis ini ya Bu ya. Boleh cerita Bu kenapa Ibu berkecimpung pertama kali di bisnis ini gitu Bu? Dari awalnya itu apa sih sehingga Ibu terjun ke bisnis ini gitu Bu? Awal mulanya waktu pas anak saya mau masuk sekolah SD, ada tender makanan di salah satu SD swasta di kota Subang. Iya. Saya ikut tender di situ, ternyata alhamdulillah menang dan di sana bertahan selama 8 tahun. Nah setelah itu saya memutuskan untuk keluar dan berdiri sendiri, buka di rumah sendiri gitu, bikin olahan makanan juga. Olahan makanan Iya, makanannya. iya, buka catering juga gitu, kayak kelas garnis juga ada. Ibu memang senang memasak juga. Iya, ini hobi, awalnya hobi. Hobi yang bisa membuat menjadi sesuatu yang menghasilkan ya Bu ya. Iya. Ibu kalau dari awal tempat usahanya di mana Di sini aja? aja di Oh, rumah. tetap di rumah Iya, jadinya. tetap di rumah. Jadi dari 2014 sampai sekarang Ibu Iya. tetap di rumah terus Iya, ya tempat iya. usahanya. Iya, usaha Iya. rumahan namanya. Bu, Ibu kan ini usahanya kan boleh dibilang lebih ke makanan. Iya. Nah, sebetulnya segmen pasar yang Ibu ambil itu siapa sih untuk pembeli-pembeli ini tuh Bu? Semua kalangan Bu, Semua kalangan. dari yang kecil sampai yang tua, dari yang yang menengah sampai ke atas, yang ekonomis aja semua kalangan aja. Semua kalangan, karena kayak kentang Mustofa, Iya. terus kayak tempe Iya. ini kan dari anak-anak sampai Sampai orang tua iya, bisa bisa, semua iya. gitu kan ya, karena Iya. berbentuknya makanan sih Iya. ya Bu ya gitu kan. Bu, kalau boleh tahu lagi di awal pemasarannya itu Ibu seperti apa ya Bu? Awal mulanya kan waktu mulai usaha kan belum ada sosial media ya. Betul. Jadi dari mulai orang tua murid dulu, temen dulu, dari mulut ke mulut. Awalnya saya bawa, nih coba dulu nih, saya bikin ini ya. Katanya enak, kalau enak beli ya besok kan saya Nah, gitu. jadi Ibu kasih coba dulu gitu Iya, kan jadinya. gitu saya tes rasa gitu Iya, ya. betul. Ternyata alhamdulillah dari mulut ke mulut, dari awal mulanya dari orang tua ke orang tua, terus lama-lama alhamdulillah gitu. Semua Jadi tahu, menyebar, iya, jadi semua menyebar. tahu. Apalagi sekarang ditambah ada media sosial. Iya, oh. Jadi berkembang terus ya Bu ya. Iya, Nah, alhamdulillah. Ibu dari mulut ke mulut lah gitu kan. Jadi Iya. marketingnya ya cuman hanya dari marketing mulut ke mulut lah gitu ya Iya. Bu. Terus Ibu berkembang dari situ, Ibu
tadinya emang dari awal sudah pakai seperti Oh, ini? belum ya Bu ya. Awal dulu pakai plastik mika yang putih, Oh, sama oke. pakai toples yang buat nastar itu yang Iya, bulat ya, oh, itu. iya, yang bulat itu ya Bu Iya, ya. iya. Oke. Ibu terus berinovasi terus berkembang Iya. sampai Begini. Ini juga udah 2 kali ganti, Bu. oh, Kemasan ini kemasan ini tuh. Iya. Oke. Diganti gitu. Jadi kemasan tadinya Tadinya merah sama putih. oh merah sama putih. Iya, gantilah gitu pakai kan. ini yang kuning. Kenapa Bu seperti itu? Karena pingin lebih dikenal lagi dan orang tertarik sama packagingnya gitu. Oke. Selain Jadi dari kualitasnya, packagingnya, karena warnanya juga dari iya. jauh udah kelihatan ya, Iya, warna kuning gitu ya Bu ya. gitu, ya. Kuning merah lagi gitu ya Iya, Bu ya. gitu. Jadi eye catchingnya kelihatan Iya. jadinya. Ibu berusaha untuk merubah dari salah satunya dari packagingnya Packaging. agar bisa menarik dan orang menarik perhatian orang. Oh begitu melihat, oh ini bagus banget gitu Iya, kan ya Bu ya. gitu, iya. Jadi orang penasaran tuh, apalagi Iya. namanya kamus apa ya, kamus gitu Betul. kan. Terus terang kayak saya tadi bertanya juga, kamus tuh apa ya Bu ya? Oh kentang Mustafa gitu Iya, kan, ya, seperti itu. Pak, iya. Oke, jadi berarti dari awal pemasarannya Ibu, satu dari packagingnya pun Ibu terus berkembang terus ya Bu ya. Iya. Jadi dibuat untuk berinovasi terus menerus dan terakhir adalah seperti ini. Ibu berarti sudah berganti packaging dari awal sampai ke sekarang ini yang ketiga ya Bu Iya. ya. Oke, udah ketiga kali ya Bu. Nah untuk pemasarannya Bu, Ibu saat ini pemasarannya ke konsumennya seperti apa? Online Yang maupun offline. pemasaran. online dan Iya. offline. Ada juga kerjasama dengan sesama catering. Kan ini Mustafa ya, Mustafa, betul. jadi dia belinya curah. Istilahnya curahnya bukan murah harga, tapi dia curah kemasan yang kiloan 5 kilo, Oh, kemasan yang besar. Betul, Iya, betul. gitu. Oh, Ibu jual juga ya Iya. boleh dibilang untuk ke kalangan yang apa ya, untuk catering-catering Iya, seperti itu ya. iya. Jadi udah dijual seperti itu. Kebanyakan bukan dari kota Subang, kebanyakannya luar kota Subang, seperti Jawa, Jakarta, sudah langganan Bogor, sudah. Jadi dibikin ternyata banyak juga ya. Banyak. Itu awalnya dari IG dia, kenalannya kebanyakan dari IG. Oh, Ibu berarti pertama lewat IG juga Iya, ada gitu iya. kan ya. Terus selain IG apa lagi Bu yang Eh, pertama di awal pemasaran? Awal WA ya, terutama WA, Oke. terus FB, IG, kalau Shopee juga Facebook sudah juga ada. ada. Di Shopee juga Ibu sudah ada. Sudah ada. Oh, Shopee, oke. sudah beberapa kali pengiriman di Shopee. Oh, oke. Bu, Ibu berarti dengan ternyata pikir saya Ibu ternyata berkembangnya pikir saya hanya ini, ternyata Ibu punya inovasi yang Iya. lain lagi, lebih ke banyak dengan catering karena Iya. kayak Mustafa ini kan bisa disimpan berapa lama gitu Iya, kan ya Bu ya, ini seperti 6 itu. bulan Bu kuatnya. Oh, Iya, karena 6 bulan. kering sekali, tidak ada endapan minyak, jadi kuat Bu, tanpa bahan pengawet apapun. Tanpa bahan Hanya pengawet alami gula. Kan kalau gula, gula. saya pernah belajar ya di wirausaha baru buat UKM. Kalau kandungan gulanya lebih dari 30%, dia sudah menjadi bahan pengawet yang alami untuk makanan gitu. Oh, Otomatis kan ini manis ya, Betul. gitu. Jadi bisa untuk pengawet makanan. satu masukan buat saya. Saya baru tahu. Lebih banyaknya berkecimpungnya dengan ini perbankan saya jadi dengan seperti ini saya baru tahu oh ternyata gula bisa menjadikan Kan seperti yang ini ya, Bu. bikin yang cepat basi itu karena ada endapan minyak, jadi rasanya kurang enak gitu. Oh iya betul. Terus Bu, promosi-promosi Ibu yang Ibu lakukan itu kebanyakannya lewat apa selain IG, FB gitu kan ya Bu ya? Iya. Terus Ibu ada juga di Shopee. Ini hanya Shopee aja, Tokopedia atau apapun nggak ada? Ibu? Nggak ada, belum. Baru hanya ke Iya, Shopee. iya. Oh, Kan ini oke. udah masuk ke Indomaret, Amandamat yang kemarin baru buka tuh di Rawabadak ya. Badak Baru betul. satu sudah ada. Oh. The Castello yang di Di sana. Castello Iya, ya ada. sudah masuk. Oke. Jadi Ibu sedaerah yang ada di daerah Subang itu sudah hampir masuk semua. Hampir Ya, masuk Indomaret semua. pun masuk semua Iya, ya Bu, masuk. Indomaret. Iya, Oke. iya. Hanya Indomaret belum sampai ke Alfa Belum, atau belum. Jadi Waktu Indomaret. itu harusnya saya masuk karena mungkin Iya. saya waktu itu ada halangan ke Garut. Jadi testernya belum sampai ke sana, jadi Oh. otomatis batal. Agar masyarakat yang sudah tahu dengan produknya Kamus untuk bisa mendapatkan lebih gampangnya lagi, jadi Ibu berinovasi untuk masukin ke Indomaret Iya, gitu kan ya. iya. Jadi nggak usah susah lah gitu. Iya. Indomaret kan banyak banget ya Bu ya di Banyak, daerah iya, sini betul. gitu kan, kayaknya hampir tiap berapa ini ada Indomaret Ada, iya. gitu kan Itu ya. juga masuk ke Indomaret difasilitasi sama Dinas Perdagangan, Bu. Oh, Jadi awal mulanya oke. dari 150
ribu atau kalau nggak salah ya, Iya. UKM disaring, lama-lama terpilihlah 6 UKM yang masuk ke Indomaret. Salah satunya ibu Salah satunya dari saya. Dinas Perdagangan Iya. untuk bisa masuk ke Iya, Indomaret gitu iya, kan. iya. Tapi ibu baru masuknya hanya di daerah Subang saja Iya, Bu ya. iya. Oke. Ada Subang. Bu, bagaimana upaya ibu ya untuk usaha ini bisa terus berkembang dan bisa mampu bersaing dengan pedagang-pedagang yang lain? Yang ibu lakukan itu lebih ke arahnya apa Bu? Saya lebih mempertahankan kualitas. Kualitas? Ya, dari Oke. segi bumbu tidak dikurangi atau dilebihkan, meskipun sekarang bahannya lagi pada naik nih kayak Betul, cabai betul. semua, Cabai, tetap betul. saya mempertahankan kualitas gitu, Ibu supaya tetap terus mempertahankannya. konsumen tidak kecewa dan tidak mudah pindah ke lain hati gitu. Jadi tetap ini Mustafa. Ya termasuk saya Bu, karena saya sudah mencoba. Bu, ibu bagaimana untuk ya ibu tadi untuk tetap terus berkembang, tetap ibu mempertahankan dari segi rasa gitu kan, yang ibu tetap dipertahankan ada di situ, karena orang sudah kalau udah rasa kan memang Iya. ya boleh dibilang pandangan pertama itu yang selalu menggoda. Kayak ini ibu begitu ya, Iya. satu udah dari packaging ibu lakukan itu, terus orang begitu merasakan, sekali merasa itu akan terus berasa di mulutnya tuh terus ingat terus gitu Iya, kan ya. iya. Dari ibu yang pertahankan adalah dirasa itu yang Dirasa. tidak berubah gitu Iya. kan ya Bu ya. Bu, terus bagaimana menangani kepuasan pelanggan yang saat ini yang ibu bisa lakukan untuk pelanggan-pelanggan ibu gitu, untuk kepuasannya? Kepuasannya ya saya kalau dia misalnya order sama saya, misalkan dia udah tahu nih rasa kualitas saya, Betul. order. Nah, kalau misalnya dia supaya lebih puas, saya kasih bonus. Oh, Gitu. bonusnya seperti apa nih? Bu? Sepertinya misalnya beli 10 kasih 1 atau beli promosinya seperti ya 10 dapat satu ya, jadi 11 gitu ya Bu jadi ya. 11. Oke. Kadang-kadang misalnya kalau misalnya lebih dari itu bisa lagi nggak bonus, harganya dikurangi. Oh, harganya dikurangin itu seperti apa Bu? Seperti harga kalau ke reseller itu sama penjual eceran kan beda gitu. Oh, jadi Nah. ibu juga buka untuk misalnya ada reseller-reseller Iya, yang ada. memang mau beli Ada. gitu kan? Ada. Oh, gitu ya Bu. Ya. Kalau reseller ini yang memang mau jual nih Bu seperti Iya. ini, gitu kan? Itu ibu biasanya perjanjiannya gimana? Beli putus, Putus. atau gini? Oh, beli putus. Iya. Oke. Kalau ke reseller putus, tapi kalau kayak masuk ke Indomaret, Amandamat atau Lampu Satu itu konsinyasi. Konsinyasi. Iya. Oh, oke. Jadi konsinyasi kalau Ke misalnya toko. ada ini per bulan ibu dibayar. Iya, jadinya, kalau seperti ke itu. yang reseller langsung orang Iya. gitu ke sini langsung itu putus. Putus aja Iya. ibu belinya. Oke. Biasanya maaf ya Bu, Iya. ibu biasanya kurangin dari harga itu berapa persen? Kurang lebih Paling kurang kadang-kadang 10%, Bu. 10%. Iya, Oh, saya kurang oke. lebih. 10% dari harga yang Yang ini reseller. buat reseller. Karena dia kan reseller juga belinya. Betul. Udah kurangin lagi 10% gitu. Oh, oke. Dari harga reseller Iya. dikurangi lagi Iya. 10%. Kalau dia mencapai target yang lebih gitu. Oh, ibu jadi berarti ada bikin juga target-target seperti Kecil, itu. iya, supaya lebih menarik ya kan. Misalnya kalau beli 10 ya bonus 1. Kalau misalnya lebih dari 10, 20, 30 nanti harga ada potongan harga gitu. Jadi reseller itu gimana caranya untuk dia dapat keuntungan besar? Kalau dia berjualan lebih banyak Iya, gitu gitu. kan. Lebih Oh, murah oke. lagi kan gitu. Betul betul. Sehingga jadinya Tianu ini jadi lebih meluas lagi kan, dikenalnya Iya. lagi gitu ya Bu ya. Oke. Bu, kalau misalnya proses pemesanan sampai dengan pengiriman, kalau misalnya kayak lewat Shopee kayak gitu-gitu, atau yang kalau reseller biasanya mungkin datang, atau ada ibu juga kan yang dikirim untuk ke apa Ke Indomaret. Ya. ke Indomaret, atau ibu pengiriman misalnya yang lewat Shopee gitu kan, atau yang tadi apa catering ya Bu ya, Iya, kalau nggak iya, salah. Nah, iya. kalau yang catering itu biasanya pengirimannya ibu biasanya lewat Kalau pengirimannya biasanya kalau catering dia ambil sendiri ke sini, Bu. oh, jadi Iya, ngambil mereka ke iya, sini. ngambil ke Kalau sini. lewat Shopee ibu ada Eh, kerjasama? ada sama JNF. JNF. gitu. Oh, Ya. oke.
Jadi ibu tinggal langsung pengiriman. Jadi kalau begitu ada ininya dari Shopee-nya, paling pengiriman sampai sekitar kurang lebih berapa hari Bu? Kalau misalnya hari ini harus dikirim, kalau barang sudah ready hari ini juga dikirim. Oh, Gitu. hari ini Kalau juga misalnya dikirim. sekarang nggak ada nih, Iya. paling besok dikirimnya. Gitu. Oh, karena Produksi tinggal siang, produksi siang. ntar sore langsung kirim. Oh, langsung kirim. Packaging langsung Packagingnya kirim. gitu ya Bu ya. Iya. Bu, kalau dilihat nih, ngelihat pelanggan-pelanggan Ibu, bagaimana melihat loyalitas pelanggan itu terhadap produk Kang Mus nih Bu? Alhamdulillah sih bagus semua Bu. Ya, dan awal mula kan kalau dia lihat awal mulanya ngelihat packagingnya, Ya. dia dari situ dia tertarik packaging, lalu dia merasakan ya. Nah karena cocok rasanya, jadi dia balik lagi beli lagi. Beli lagi. Jadi Ibu Kalau- dengan caranya iya. seperti itu jadi kelihatan oh ternyata si pelanggan konsumennya ini ternyata jadi loyal dengan Iya. dia balik lagi beli lagi gitu. Kalau kan ya, Bu? misalnya dia hanya tertarik packagingnya aja, dia hanya sekali belinya karena Betul. tertarik ini, Packagingnya, karena betul. rasanya atau kualitasnya kurang. Betul, dalamnya. betul. Ternyata alhamdulillah kualitasnya bagus dan dia Iya. balik lagi beli lagi gitu Bu. Ya. Oke. Kalau pendistribusian pemesanan ini saat ini apakah Ibu punya satu kendala atau apa? Ada nggak sih Bu? Apa lancar-lancar saja? Alhamdulillah lancar-lancar aja Bu. Lancar-lancar saja. Oke. Ibu, terima kasih banget. Saya sudah diberi kesempatan Sama-sama, untuk Ibu. mengenal produknya Ibu, dan terus terang ini produk yang sungguh-sungguh sangat untuk UMKM, dan ternyata Ibu juga sudah masuk ke dalam di daerah Subang ini ke Menteri Perdagangan di Dinas Perdagangan. Dinas Perdagangan Iya, gitu iya. kan ya Bu. Ibu sudah masuk juga dan Ibu salah satu, saya terus terang bangga juga nih gitu kan Bu. Alhamdulillah. Salah satu ini saya Ibu bisa sampai seperti ini gitu kan ya. Selamat juga Ibu, ternyata dari sekian banyak salah satu produk Ibu yang masuk bisa difasilitasi seperti itu, dan Ibu bisa berkembang terus sampai sekarang gitu kan ya, malah lebih maju lagi dan berinovasinya. Terus terang buat saya ini inovasinya sangat-sangat menarik gitu kan Bu. Saya ucapkan semoga ini terus berkembang ya Bu, dan terus bisa maju dan bisa mungkin untuk selebihnya bisa dikenal di seluruh Indonesia. Amin, Ya, Bu, ya. amin, Gitu kan, ya. amin. Oke, Ibu terima kasih. Sama-sama Ya, Ibu. selamat sore Bu. Sama-sama, Ya. Ibu. Demikian hasil kunjungan saya ke pelaku usaha UMKM di Kota Subang, yaitu dengan Ibu Dini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dini yang sudah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan wawancara tersebut. Demikian tugas daripada ujian tengah semester kami. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.